Halo teman-teman semua, video ini merupakan kelanjutan naik kereta api panoramik Argo Wilis dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. Video part 1 sebagian besar berisi keindahan jalur yang dilewati kereta api Argo Wilis panoramik ini, terutama di wilayah lintas Bandung Timur. Di video part kedua ini akan menayangkan fasilitas, waktu tempuh perjalanan, dan opini tentang harga tiket kereta panoramik ini yang menembus 1 juta lebih. Ini mumpung penumpangnya masih isi setengah, karena aku dapat info dari petugasnya akan ada rombongannya naik dari Tasikmalaya 20 orang, jadi langsung full seat. Ini mumpung masih belum banyak, aku mau nge-review dari depan dulu. Nah, dari depan ini langsung kita disambut sama yang namanya bagasi. Nah, bagasi ini tuh ada karena nggak ada kompartemen atas di sini, teman-teman. Terus langsung tembus pandang ke atas karena ini memang kereta panoramik, sehingga untuk bagasi penumpang itu ditaruh di sini. Minusnya sih, teman-teman, kalau misalkan penempatan bagasi itu di sini. Plusnya itu space kita longgar, lebih terlihat rapi aja gitu. Cuman minusnya di masalah safety nih, teman-teman. Ini misalkan nih, ini kan posisinya ada di depan, penumpang masih bisa mengontrol barang bawaannya. Tapi misalkan kayak kasusnya kemarin waktu aku naik kereta api Taksaka tambahan dari Gambir menuju ke Jogja, itu kan ini posisinya di belakang, keretanya menghadap ke sana. Makanya untuk masalah safety-nya itu masih agak kurang. Ketika musim Nataru kemarin akhirnya dievaluasi sehingga barisan sini sama belakang itu dikurangin tempat duduknya, sehingga di sini bisa digunakan sebagai mini cafe yang bisa menyiapkan makanan, minuman atau segala kebutuhan penumpang. Dulu nggak ada, jadi dulu masih bingung gitu. Sekarang ada tempatnya, mini cafe yang menurutku lumayan estetik sih, teman-teman. Untuk seat nomor 1C 1D atau nomor 10 dari di sana, space-nya tuh longgar banget. Nah, ini misalkan mau ditaruh kayak semacam apa ya, kursi roda atau mau dikasih papan karambol pun masih bisa, teman-teman, di sini. Untuk siang hari itu panas atau tidak, itu pasti banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada sinar matahari tuh. Nah, pas ini suhu di sini kalau aku bilang sejuk cenderung dingin. Karena sempat aku pernah tanya sama pegawai kereta apinya, AC atau pendingin udara di dalam kereta panoramik ini speknya beda. Kalau kita boleh bilang tuh lebih tinggi lah dibandingkan dengan kereta eksekutif pada umumnya, karena emang cahaya yang masuk di sini tuh lebih banyak, sehingga perlu pendingin yang lebih kuat. Yang pertama itu, yang kedua ini dilapisi kaca yang bisa mengurangi atau mereduksi panas yang masuk ke dalam kabin kereta ini. Misalkan emang panas banget atau silau banget, ini tuh bisa ditutup sebagian, yang sebagian sini atau bagian sini atau semuanya ditutup, atau per bagian sini bisa ditutup dengan menggunakan remote control. Nah, misalkan teman-teman nih, wah ini kok silau banget pengen ditutup, kalau yang ini kita harus konfirmasi dulu ke petugas, ke pramugara atau pramugari yang ada di depan sana. Tapi untuk yang ini, untuk gordennya ini bisa kita setting manual, teman-teman. Misalkan teman-teman pengen nutup gordennya ini kan tekan ini aja, teman-teman. Nah, dia akan otomatis turun. Nah, kalau pengen stop, di stop nih, tik. Nah, stop ini, tuh kan. Lalu kita buka lagi dengan menekan tombol ini. Loh, buka kan? Loh. Di kereta ini juga ada OTC atau on trip cleaning yang setiap beberapa menit sekali itu mengambil sampah yang ada di penumpang atau membersihkan lantai dan lain sebagainya, atau juga di toilet belakang. Jadi kereta ini tuh sepanjang waktu, sepanjang dinas itu tetap bersih. Ini kita silang dengan kereta apa ini ya? Nggak tahu nih apa ini. Serayu pagi dari Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Bandung Kiara Condong, teman-teman. Emang sih kereta ini tuh pantas banget dibuat jalan KA Argo Wilis, karena emang
panoramanya lintas Bandung Timur itu emang luar biasa indah banget, mulai dari Nagrek sampai ke ini Tasikmalaya, mau Tasikmalaya ya, indah banget teman-teman. Jadi bener-bener ini aku ya terus terang aku belum tidur sama sekali, dari semalam belum tidur, dan tadi agak sempat ngantuk tapi sekarang udah kayak sehat kembali gitu loh. Ini memang lihat pemandangan di sini memang juara sekali, apalagi kereta ini, kereta panoramik ini dirangkai di rangkaian paling belakang, jadi bisa lihat liur-liurnya gitu. Cuman minusnya kenapa kok di belakang itu masih ada kereta pembangkit lagi gitu loh. Misalkan kalau belakang nggak ada kereta pembangkit, kita bisa backlight tanmu, itu lebih cakep banget sih. Dan ini sebuah informasi aja teman-teman ya, kereta api Argo Wilis sebelum ada kereta ini itu dia membawa 8 kereta eksekutif dan 1 kereta makan serta 1 pembangkit. Jadi totalnya ada 10. Pagi, para tamu kami yang terhormat, kami informasikan dalam waktu beberapa saat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba dan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Dan selamat datang di Tasikmalaya. Nah, ini kita udah sampai di Tasikmalaya. Aku lanjutin lagi ya. Kereta ini itu dulu maksimal cuma farmasinya 10 teman-teman, karena ditakutkan kalau membawa lebih dari 10 kereta itu ditakutkan akan selip, sehingga di maksimal hanya 10. Nah, ini karena kereta ini datang, ada kereta ini lagi, ada kereta panoramik ini, jadi jatah kereta eksekutifnya dikurangin 1, jadi cuma bawa 7 gitu. Itu untuk antisipasi yang pertama, karena emang kereta ini bendera, keretanya nggak boleh telat, kereta unggulan. Jadi untuk meminimalisir hal-hal kayak selip atau nggak kuat nanjak, itu dimaksimalkan cuman bawa 10 kereta aja. Iya, siap Pak. Ada yang minta foto tapi dari luar. Oke, siap. Ini ada rangkaian Plesar dan PBR teman-teman. Yang warna kuning-kuning ini fungsinya untuk rapikan dan merawat jalan rel. Dipecok lah atau apain lah gitu, supaya jalanan relnya itu tetap padat dan aman ketika dilalui oleh kereta api. Kereta api Argo Wilis sekarang berhenti di stasiun Tasikmalaya, dan ini dia keretanya paling belakang nomor 2 setelah kereta pembangkit ini. Di sini cuma berhenti berapa menit aja gitu. Agak lama karena naikin ada rombongan panoramik yang naik dari Tasikmalaya ini teman-teman. Oke, berangkat. Sibuk. 10.54 diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya teman-teman. Nah tadi itu ketika berangkat dari Bandung udah dibagiin ini, tapi belum tak buka. Sama ini. Tadi itu ada pilihan teh, kopi, ataupun coklat panas. Aku pilih yang coklat panas ini. Tapi sekarang udah dingin. Tadi minumanku yang di kereta Argo Parahyangan belum tak habisin. Baru tak habisin di sini. Berarti ini masih ada 2 nih. Nah, dapat 2. Jadi setiap naik itu ini paketnya. 1, 2, 3. Mari kita buka isi dari snacknya ini. Sama nggak sama kayak Argo Parahyangan tadi? Ya sama teman-teman. Ini ada roti apa ini tadi? Aku belum sempat makan tadi, udah keburu diberesin ketika turun di Bandung, lupa kata ambil. Di sini ada roti coklat. Ini aslinya rotinya enak banget. Buat sarapan tadi jos banget. Jus tadi jusnya itu kan jeruk. Sekarang jusnya jambu. Dan nggak lupa ada nih tisu basah. Kita dapat air mineral 330 ml dan ini free flow. Misalkan habis teman ambil lagi. Misalkan pengen lagi tinggal konfirmasi ke petugas atau pramugara-pramugari yang sedang bertugas di kereta panoramik ini teman-teman. Mas Wira ternyata tukeran. Jadi di sebelah sini. Terus aku mau tanya Mas, ini berarti minuman rasa-rasanya ini unlimited juga? Kayaknya sih ya, kan tinggal minta aja. Oh. Jadi kan kita sibuk motor belakang kan. Coklatku tuh udah dingin.
Akhirnya aku minta lagi ke depan. Oh, boleh. Boleh. Jadi 2 ini. Asal masih ada. Oh, gitu. Oke. Kereta api Argo Wilis akan tiba dan berhenti di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa kembali barang-barang bawaan Anda agar tidak ada barang yang tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Hunting ya, kalau diganding sama panoramik. Oh, alhamdulillah perdana kan? Iya. Ini kita udah sampai di stasiun Banjar. Kita keluar sejenak ya. Kita lihat-lihat. Ini adalah stasiun Banjar. Stasiun Banjar ini merupakan stasiun batas daerah operasi 2 Bandung dengan daerah operasi 5 Purwokerto. Di depan sana adalah stasiun Langen. Nah, stasiun Langen itu udah masuk daerah operasi 5 Purwokerto, teman-teman. Ini adalah trademark dari kereta api panoramik ini. Makanya F, jadi udah bisa melaju hingga 120 km per jam sesuai dengan spek dari kereta api Argo Wilis yang bisa melaju sekitar 120 km per jam. Untuk berat kereta ini 43 ton. Dan juga 8 ini dia menggunakan bogi tipe K8. K8 kayak gimana? Nih kayak gini bentuknya. Ini lumayan bisa meredam guncangan sih. Tapi masih terbaik tetap bogi K9. Apa panas? Ini ngerasa anget karena ngerti gak? Aku tadi mau ngambil jaket, tapi di sini udah ada koper, jadi gak bisa ngambil jaket aku. Jadi kalau ada kesempatan keluar aku. Soalnya saking dinginnya, ini kereta itu dingin banget teman-teman. Walaupun kondisi panas gini masih dingin. Kemarin mungkin agak trouble kali ya. Mungkin. Kan sebelum Mas naik itu kan, setelah itu kan dia masuk ke bengkelnya lagi. Iya. Bengkel lagi kurang lebih 2 minggu. Ganti oli. Ganti filter. Loh, kacanya. Kalau teman-teman bandingin ini kacanya gede banget kan. Dari bawah atas sampai bawah dibandingkan dengan kereta yang ini. Ya cuman secrit gitu. 11.36 kita udah berangkat dari stasiun Banjar. Yang artinya secara resmi kita udah mau meninggalkan daerah operasi 2 Bandung menuju ke daerah operasi 5 Purwokerto. Jadi aku udah sempat request lagi juga ke Mbak Pramugarinya yang ada di situ untuk menyajikan makanan selepas kroya aja, karena tadi aku juga udah ngemil roti ini jadi masih belum mau makan makanan berat dulu. Mungkin lepas kroya sekitar jam-jam ya jam 1 lah akan menikmati hidangan makan siang yang disajikan di kereta api panoramik. Oke, ini udah berangkat dari stasiun Kroya. Ternyata kereta ini nyusul teman-teman, nyusul ke arah Bengawan kayaknya tuh. Masuk 110 gitu. Sini 110 ini. Ini 110 Oh. maksimal. Nanti kalau mau masuk stasiun itu udah 120. 110 lagi ya. Selamat siang, Wah, para tamu kami yang udah. terhormat. Aman? Sesaat lagi kita akan memasuki terowongan hijau. Terowongan hijau terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Rawalele, Kabupaten Kebumen. Terowongan yang membelah Gunung Malang ini terletak antara Stasiun Ijo dan Stasiun Gombong. Terowongan hijau dengan panjang 580 meter merupakan terowongan aktif terpanjang kelima di Pulau Jawa. Terowongan berada di sebelah timur stasiun dan terletak yang menembus perbukitan Papua Gunung Malang.
Oke. Kontennya ya Mas. Oke. Terima kasih Mas. Ini dia servis makan yang diberikan oleh kereta panoramik. Disajikan selepas kroya. Tadi request ya bisa makan pagi atau makan siang, tapi cuma satu kali aja. Ini nasi apa ya ini ya? Saya ada kerupuk diplastikin, terus bentar. Ini semua sudah diplastikin deh. Ini kayak ikan asin diplastikin. Terus apa nih, tempe diplastikin, tahu diplastikin, ini plastik juga. Ini kayaknya terlalu banyak plastik deh ini. Ya nggak plastik, cuma nasinya ini nasinya masih hangat. Ini pakai bungkus daun pisang. Ini juga dikasih plastik timunnya. Ini makanannya, sendoknya juga plastik. Wah, ini kayaknya boros banget, sampah plastik ini bakalnya teman-teman. Nasinya ini masih panas dan nasinya ini nasi gurih, enak. Nah, ayamnya coba. Ayam enak banget, asli. Ini makanan kereta enak nomor 2 walaupun aku makan setelah sei sapi. Tapi sih belum ada ngalahin enaknya sei sapi sih. Sekarang kita udah sampai di stasiun Kutoarjo jam 13.31. Ini adalah batas daerah operasi 5 Purwokerto dengan daerah operasi 6 Yogyakarta. Di depan sana adalah stasiun Jenar, yaitu udah memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta. Ini di sini berhenti beberapa menit untuk mempersilahkan penumpangnya istirahat sejenak. Kalau mau ada yang merokok. Dan di sini juga terjadi pergantian masinis serta pengisian air rangkaian, teman-teman. Cirebon. Oh, berarti Gajayan itu Madiun langsung lop Cirebon ya? Bukannya dia bukannya ganti sini ya? Malang, Madiun, Kutoarjo, Cirebon, Jakarta. Oh, nek Sawung kayak jenengan sini. Oh, nggak, siap. Jam berapa sih Sawung, Mas? Sawung start dari sini 19.00. Oh, nanti malam ya. Masih santai berarti ya. Siap. Disinilah kereta ini mulai kerasa agak sedikit gemblodak. Karena nggak tahu kenapa, mungkin karena relnya yang gimana ya. Dan emang kecepatan di sini emang kecepatan maksimal sih. Ini misalkan request pengen ditutup, sebagian juga bisa. Apa nih? Rel klinik ya? Jarang metu. Nah, ini kita akan melewatin stasiun Kedundang. Di sini adalah percabangan untuk kereta Bandara YIA. Nah, kalau misalkan teman-teman naik KA Bandara YIA, masuk ke jalur sini nih, teman-teman. Setelah ini kita akan memasuki jembatan legendaris yang ada di daerah operasi 6 Jogja, yaitu jembatan kereta api Kali Progo. Jembatannya itu kembar, teman-teman, ada di lengkung ini. Nah, ini mau masuk nih. Informasikan dalam waktu beberapa saat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Oke, ini jam 14.16 kita udah masuk di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Kita kayaknya masuk di peron jalur nomor 3 ini rasa-rasanya di sisi selatan. Kita udah masuk di stasiun Tugu Yogyakarta jam 14.16 tadi, kecepatan 2 menit, dan 14.21 kereta ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Jogja. Dari Jogja sampai ke Surabaya, kereta itu tergolong kereta yang ekspres.
karena menempuh waktu sekitar ya 4 jaman lah. Jadi atau 4 jam kurang dikit ya. Kenceng banget ini kereta, berhentinya jarang dan taspatnya maksimal sampai 120 km per jam. 14.21 kereta api Argo Wilis diberangkatkan tepat dari jalur 3 stasiun Tugu, Yogyakarta. Di jalur 2 ini ada KRL, kereta rel listrik tujuan ke Solo Balapan sampai ke stasiun Palur. Nah ini jam berapa berangkatnya ya? Aku lupa ini. Yang jelas untuk headway-nya KRL di sini tuh nggak sepadat di Jabodetabek, tapi yang penting ada dan fungsinya ini menggantikan kereta Pramex yang kala itu sedang sakit-sakitan. Nah ini dengan adanya ini terbantu banget sih. Nah turun masih. Iya. Stasiun Tugu Jogja ini merupakan tempatnya tuh favorit banget ya. Karena misalkan kita turun di stasiun Tugu Jogja ini, ya kan? Kita mau ke wisata ke Malioboro, itu tinggal jalan itu di sini teman-teman. Nih tak kasih tahu Malioboro tuh kalau dari stasiun Tugu tuh dekatnya kayak apa. Ini kita keluar ya, lewat sana tapi. Nah abis ini ada perlintasan, itu adalah Malioboro. Nih. Nah itu adalah Malioboro dulu, jalan Malioboro. Sekarang kita berjalan langsung di stasiun Lempuyangan teman-teman. Nah, stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Jogja ini berdekatan. Ini ada kereta apa ini? CC20337. Ini ada rangkaian kereta api, udah gak kelihatan deh. Oh, Progo. Dengan rute Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Jadi untuk pembagian kereta yang ada di daerah Jogja ini, untuk kereta kelas atas atau kereta kelas bisnis, eksekutif dan ke atas itu titik naik dan turunnya ada di stasiun Tugu Jogja. Sedangkan untuk yang kereta kelas ekonomi atau kereta kelas bawah itu ada di stasiun Lempuyangan yang barusan kita lewati tadi teman-teman. Iya. Nah, kita sekarang melewatin lapangan terbang Adi Sucipto. Dulu sebelum ada bandara YIA, ini adalah bandaranya Jogja. Lokasinya strategis, nggak terlalu jauh dari kota, dan akses keretanya enak banget. Tapi sekarang gimana sekarang? Aku baru berapa minggu lalu naik dari Halim ke sini. Hah? Harganya kayak 3 kali lipat dari Soekarno-Hatta. Serius? Lebih mahal ya berarti ya? Kalian yang biasa kan kayak 500-an gitu ya. Ha. Bisa 1,2, 1,3. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena sedikit mungkin ya. Flexnya sedikit ya, makin flex sedikit, makin mahal harga pesawat itu ya. Oke, jadi semakin berkembangnya Jogja menjadi destinasi wisata dan destinasi bisnis dan sebagainya, frekuensi penerbangan di sini tuh banyak banget sehingga ini overload teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah bandaranya TNI AU, sehingga dibuatkanlah Bandara Internasional Yogyakarta yang ada di Temon Kulon Progo. Jauh banget dari stasiun, dari Jogja aja kalau kita naik kendaraan umum sekitar 1,5 jam. Dulu terbangnya dari sini, misalkan naik pesawat terus berangkatnya mepet-mepet dari kota Jogja itu masih berani. Wah, kalau sekarang udah nggak berani teman-teman. Ini kita berjalan langsung di stasiun Klaten. Jadi nggak berhenti nih kereta ini. Wes bener-bener Argo. Dan di sebelah kanan kita baru saja lihat tempat stabling atau tempat parkirnya KRL, kereta rel listrik.
Jadi untuk KRL ini dulu sebelum ada Dipo Solo Balapan sama si di Solo Jebres, untuk tempat parkirnya itu dipisah antara stasiun Serawat dengan stasiun Klaten. Nah sekarang yang di Dipo Solo Balapan udah jadi, tinggal nunggu yang ada di Solo Jebres jadi, sehingga nanti yang Klaten akan dipindah menuju ke Solo Jebres teman-teman. Akan segera tiba dan berhenti di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Di sini cuma berhenti kurang lebih selama 3 menit aja. Ini rombongan masih OTW keluar dan ketemu Pak Rinto nih, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Habis pirang puluh tahun nggak ketemu ini. Terakhir dari itu ya, bareng ya? Iya, karena masih karena ibuku ya. Wiles kayaknya. Wiles dari Surabaya ke Jogja toh. Ini full trip ya Mas ya? Apa? Full trip ya? Full trip. Dari Gambir. Gopar sambung Wiles. Gopar sambung Wiles. Dikatak revisan, Mas. Yes. Berangkat. Langsung kosong. Lepas Solo, bro. Langsung isi berapa ini tinggal milih yang kosong nih, cuy. Nah, sekarang ini udah berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Masjid yang itu loh, yang dikasih sama Uni Emirat Arab. Iya, dapat sumbangan dari Arab ya, untuk pemerintah Solo. Nah teman-teman, ini sekarang aku berada di toilet kereta panoramik. Toiletnya ini merupakan toilet termewah dan terluas, ternyaman di kereta api Indonesia untuk saat ini mungkin ya, karena dia dilengkapi dengan urinoir, lalu ini dilengkapi dengan toilet kloset duduk yang modelnya baru nih, sama ada langsung, terus juga ada sabun tangan yang otomatis. Kita coba ya. Oh, ini juga nyiramnya juga otomatis teman-teman. Terus untuk keringnya juga otomatis. Mana nih? Hilang. Oh ini. Serba otomatis semua nih, tanpa sentuh, pakai sensor semua ketika ini. Asli teman-teman, ini selepas dari Solo ini langsung keretanya lega lagi. Kereta api Argo Wilis ini jadwalnya tuh menurutku enak banget teman-teman. Soalnya misalkan dari arah Bandung nih ke Surabaya, kita akan dapat view pemandangan yang cakep di pagi hari, mulai dari Bandung sampai Tasikmalaya, dan kita akan melihat matahari terbenam, sunset mungkin sekitar ya memasuki Mojokerto lah teman-teman. Dan untuk keberangkatan sebaliknya dari Surabaya menuju ke Bandung, jadi keberangkatan dari Surabaya pagi jam 7 dan nyampe di Bandung itu belum gelap, masih terang. Jadi kita masih bisa dapat view pegunungan di daerah Lembang Jero, Leles, Garut, dan Nagrek dan lain sebagainya. Ini memang kereta ini memang pas banget, dan untuk segi komersilnya juga menurutku juga bagus, karena emang kereta api Argo Wilis ini rutenya itu emang jauh, dan malah aku lihat harganya emang tinggi teman-teman. Nah, kalau dilihat dari worth it atau enggaknya itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau dibandingkan dengan kelas eksekutifnya, ini worth it. Karena apa? Eksekutifnya sendiri harganya 700.000 loh teman-teman. Ini nambah 400.000 udah dapat fasilitas dan pelayanan kayak gini, dan lumayan
cakep lah menurutku. Tapi menurutku untuk worth it overall-nya ini kayaknya juga masih semacam overpriced ya teman-teman ya. Semoga saja KAI mengabulkan ya, tapi nggak tahu juga ya. Namanya juga berandai-andai, mania kereta yang berandai-andai itu kereta ini pakai kursi rimba kencana yang dulu sempat sama kereta api dibuatkan videonya, tapi walaupun itu jadi banget nggak tahu, yang jelas itu udah ada di publik teman-teman, berseliweran di medsos gitu bahwa kereta api memesan kursi dari rimba kencana, dan dulu tuh rumornya emang mau dikasih ke kereta panoramik ini, tapi nggak tahu juga kok jadinya seat yang seperti ini. Itu misalkan dengan harga 1.120.000 dengan kursi rimba kencana jarak Bandung Surabaya itu sangat worth it teman-teman. Kayak gitu, kaki kita ada penopangnya, ada leg restnya, terus kursinya juga kalau kita duduk tuh ergonomis banget. Cuman ya nggak tahu juga ya semoga saja. Ini kan masih 2 nih, kereta ini masih 2. Aku nggak tahu nih, siapa tahu KAI bikin kejutan, bikin panoramik yang lebih mewah, lebih wah lagi. Karena ini kan juga masih prototipenya Baliasa Surabaya Gubeng ya. Nah, menggunakan kursi itu, wah cocok banget sih teman-teman. Ini cuma harapan aja, nggak tahu kedepannya kalau bener ya alhamdulillah, enggak ya. Dengan adanya kereta ini pun udah mewarnai wajah kereta api di Indonesia ya gitu. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah mau memasuki jembatan Kartosono. Jadi tadi itu aku skip 2 stasiun, skip Madiun sama skip Kartosono, ini langsung tiba-tiba ada di Kartosono. Nah, jembatan ini adalah jembatan Sungai Berantas. Jembatannya ini double track. Jadi ada 4 lajur gini. Yang ketika kita lurus ambil kiri itu ke arah banyaknya Hunting, itu ke arah Surabaya, sedangkan kalau yang ke sana itu yang ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar sampai Malang, dan double tracknya masih sampai di situ doang. Ke sana masih single track, dan untuk yang jalur ini itu jalur double tracknya itu sampai Mojokerto aja teman-teman. Selanjutnya kereta ini akan berhenti di stasiun Jombang, Mojokerto, dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng dengan perjalanan dari Bandung menuju ke Surabaya 9 jam 55 menit, nggak sampai 10 jam kok. Karena kencang sih ini kereta, jalannya 120 km per jam. Dan sebentar lagi kita akan memasuki pergantian dari terang ke gelap teman-teman. Nah, karena ini bosen dari tadi di kereta panoramik terus, kita jalan-jalan teman-teman ya. Ini adalah kereta eksekutif 7 kereta api Argo Wilis. Kita jalan-jalan pelan sampai menuju ke kereta makan. Nah, ini buat teman-teman yang melaksanakan ibadah sholat, di kereta makan udah disediakan musola nih teman-teman, dan udah dipinjemin alas kaki untuk wudhu. Apa ini Pak? Ya ini luggage tag, tadi dibaginya waktu di VIP Bandung, tapi Mas Adli nggak di sana ya. Oh. Jadi saya kasih kenang-kenangan. Oke, terima kasih. Siap-siap. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Dapat luggage tag teman-teman. Ini katanya dibagiin ketika di launch-nya Bandung, tapi karena kita tadi langsungan dari Gambir menuju Bandung, Bandung menuju ke Surabaya, kita kira dapat kenang-kenangan ini. Wah. Ini menjelang kedatangan di stasiun Surabaya Gubeng, aku pesen coklat panas pun masih bisa teman-teman. Jadi ternyata ini tuh kayak semacam apa ya? Bisa request sesukanya selama persediaan yang ada di mini cafe itu masih ada teman-teman. Nih, enak sih ini. Sore-sore, tapi sayangnya mendung ya ini. Wah, sambil minum coklat
anget ini. Kami informasikan dalam waktu beberapa saat lagi, kereta api Argo Wilis akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Untuk itu kami persilakan untuk mengecek kembali barang-barang bawaan Anda agar tidak ada barang yang tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Untuk keselamatan silahkan tetap duduk sampai kereta ini benar-benar berhenti dengan sempurna. Kami atas nama manajemen Kereta Api Indonesia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan Kereta Api Indonesia, dan selamat datang di kota Surabaya. 18.08 awal 2 menit kita udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Saatnya kita persiapan untuk turun. Ada ketinggalan kan? Aman? Gak ada ketinggalan? Kita sampai di situ dulu video trip report naik kereta panoramik dari Jakarta ke Bandung, lalu lanjut Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya Gubeng. Dari gelap sekarang gelap lagi di dalam kereta panoramik ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.